Bismillahirrahmanirrahim. Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu rebu terakhir di bulan Shofar. Kapan rebu terakhir di bulan Shofar? Nanti tanggal 13 September. Sekarang hari Rebu. Sekarang belum. Rebu yang akan datang itu namanya Rebu Wekasan. Kalau orang Madura bilang Rebu Wekasan, kalau orang Jawa namanya Rabu Pungkasan. Rabu Pungkasan atau Rabu Wekasan. Rabu Wekasan ini masih banyak misteri. Ada yang mengatakan Rebu Wekasan itu adalah hari tersial, terjelek selama 1 tahun. Hari yang paling jelek adalah Rebu terakhir di bulan Shofar. Namanya Rebu Wekasan. Ada yang mengatakan, oh di Rebu Wekasan gak ada terjadi apa-apa. Sama dengan rebu-rebu yang lain. Bagaimana? Ini ulama semua yang mengatakan. Yang mengatakan Rebu, hari, bulan, Shofar gak terjadi apa-apa juga ulama. Yang mengatakan Rebu Wekasan itu terjadi segala sesuatu yang tidak baik juga para ulama. Makanya di Rebu Wekasan ada ulama yang ngajari amaliyah agar dia terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebelum kamu pahami ini, ada 2 ulama yang harus kita pahami dulu. Ada ulama ahli zahir, ada ulama ahli kasyaf, ahli batin. Ada ulama yang memahami segala sesuatu dari zahir. Ulama legal formal lah ya, formalitas. Jadi kita baca dalil, menyimpulkan dari dalil itu, kemudian disampaikan kepada umat. Namanya ulama ahli zahir. Kalau ulama ahli batin itu ulama ahli kasyaf. Oleh Allah dia dikasyaf, diperlihatkan sesuatu yang tidak kasat mata. Ada. Ini kalau ketemu orang yang gak suka dengan ulama ahli kasyaf, ngomong kurofat, ngomong katanya halusinasi. Loh, Al-Quran sendiri yang bicara. Memang ada ulama ahli kasyaf, ada ulama ahli zahir. Kalau kamu sering baca surat Al-Kahfi di malam Jumat itu jelas ada 2 ulama, ada satunya nabi, sama-sama nabi, cuman satunya masih khilaf. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan tidak. Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabi Musa itu kurang apa? Nabi Musa itu ulama hebat yang berpedoman dengan dalil. Maka Nabi Musa termasuk golongan ulama ahli zahir. Ono ulama ahli batin. Ulama ahli batin itu ulama yang oleh Allah dikasih ilmu langsung dari Allah tanpa lewat siapapun, sehingga ulama ahli zahir tidak bisa mendeteksi ilmu itu. Yang bertentangan dengan ulama ahli zahir, yang seakan-akan bertentangan dengan ulama ahli zahir. Ayo coba lihat Al-Qur'annya. Di sana Nabi Musa belajar sama siapa? Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir diibaratkan dalam Al-Qur'an, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan saya mengajari yang namanya Nabi Khidir milladunna, dariku ilman, satu ilmu yang tidak diketahui oleh ulama ahli zahir. Jadi ada ilmu yang laduni, cara bahasa kamu apa? Lah kamu kan bisa, saya pengen ilmu laduni. Ilmu laduni dari bahasa ini, wa 'allamnahu milladunna. Nabi Khidir itu dapat ilmu milladunna yang langsung dari Allah. Sehingga Nabi Musa yang pakainya zahir nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Nabi Khidir. Jadi makanya ulama ahli zahir sama ulama ahli batin ini sulit digabungkan, karena satunya pakai dalil, satunya pakai ilmu batin.
Sampai ketika Nabi Khidir didatangi Nabi Musa, mau berguru Nabi Musa, karena Nabi Musa punya syariat sendiri, apa katanya Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak akan sabar kalau kumpul denganku, karena kamu punya syariat sendiri. Jadi sudah benar ulama ahli zahir itu sudah benar, gak salah. Ulama ahli batin karena dikasih tahu oleh Allah juga gak salah. Makanya yang melarang amaliyah Rebo Wekasan ya nggak salah, silahkan. Tapi yang melakukan Rebo Wekasan juga nggak salah, karena satu-satunya dua-duanya punya yang namanya dalil. Ada ahli zahir wa ahli batin, ada ahli zahir wa ahli kasyaf. Bahkan sampai Nabi Musa dikasih tahu gini, kamu nggak akan kuat, lantas tadi amaiya sabara, kamu nggak akan kuat sama saya. Jawab, kuat, aku iki Musa. Musa itu gagah. Aku iki Musa, nggak mungkin nggak kuat. Dijawab sama Nabi Khidir, wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khabara. Bagaimana kamu bisa sabar wong Allah nggak ngasih tahu kamu kok, yang dikasih tahu saya. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khabara. Bagaimana kamu bisa sabar wong kamu nggak ngerti. Akhirnya tetap ikut. Nggak, saya mau ikut. Saya tetap ingin ikut. Pengen apa sih? Apa syaratnya? Kalau ikut ulama ahli batin, syaratnya apa dalam Al-Quran? Fa'init taba'atani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu zikra. Ya wes, kalau kamu mau ikut sama saya, falatas alni an syai'in. Kamu jangan tanya apapun kepadaku kecuali sudah aku nanti sampaikan kepadamu apa yang aku maksud. Makanya kalau ikut ulama ahli zahir, ulama ahli thariqah itu aneh-aneh. Gak usah tanya. Gak boleh tanya. Kalau sudah dikasih tahu hari Rebo Wekasan akan terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan, falatas alni an syai'in. Gak usah tanya-tanya. Itu yang dawuh sapa? Al-Quran. Memang Al-Quran sudah membagi, ada ulama ahli zahir, ada ulama ahli batin. Kita kalau biasa ngaji kayak gini, ketemu kiai, ketemu ulama, ketemu habib sing aneh-aneh, gak kaget. Gak kaget. Kenapa gak kaget? Bisa jadi ulama ahli batin. Ya. Tapi kalau pegangan kita ulama ahli dohir, ya pegangi ulama ahli dohir. Maka nggak mungkin bisa ketemu ulama ahli zohir dan ulama ahli batin. Nabi Musa aja tukaran sama Nabi. Tidak apa boleh cuman Gus Dewa, ya tambah tukaran. Ya, tambah tukaran ya. Ulama ahli zohir. Tapi Nabi Musa dipuji oleh Allah. Salah satunya ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil. Anak kecil kan jalan nih. Anak kecil kan gak punya dosa. Secara syariatnya Nabi Khidir menyakiti anak kecil dosa gak? Menurut Nabi Musa menyakiti anak kecil dosa gak? Dosa. Kita nyelentek anak kecil gak boleh. Nabi Khidir malah dicekek, dibunuh. Debat Nabi Musa. Jangan kayak gitu, itu anak kecil kalau sudah dibunuh. Falatas alni'an syai'in. Kan saya sudah bilang, kamu kalau ikut saya nggak usah tanya. Tapi Nabi Musa dipuji oleh Allah gara-gara apa? Ghirahnya Nabi Musa mempertahankan kezohiran, keilmuannya dipuji sama Allah. Justru karena Musa mempunyai pangkat yang tinggi sehingga dia berani amar ma'ruf nahi mungkar yang di depannya kelihatan ada maksiat. Malah dibenerkan Nabi Gusti Allah. Hebatnya Nabi Musa. Kalau kamu sudah paham ulama zahir, ulama batin, maka kita menyikapi yang namanya Rebo Wekasan ini enak. Oh, mana yang benar? Berarti benar semua. Tinggal kita melihat ini pandangan ulama ahli zahir apa pandangan ulama ahli batin, ahlul kasyaf. Menurut ulama ahli zahir, lagi yang sudah kamu tulis. Menurut ulama ahli zahir dikatakan hari Rebo terakhir gak usah melakukan apa-apa. Los. Gak terjadi apa-apa.
Kata ulama ahli zahir. Kenapa? Karena ulama ahli zahir berpedoman kepada hadis Nabi yang berbunyi la adwa wala tiyarata wala ham mata wala safara. Tidak ada, la adwa itu artinya tidak ada penyakit menular. Gak ono, menular itu gak ono. Wala tiarata, tidak ada anggapan sial. Oh kalau kawin nomor 1 ambek nomor 3 itu gak bagus. Jenenge jere bahasa Jawa ini apa? Jilu, bukan jimat. Jilu, 1 ambek 3. Orang Jawa kan jilu gak boleh, 1 ambek 3 kan gak boleh. Kok kamu seneng anak nomor 1, seneng perempuan anak nomor 3, gak boleh. Jilu. Gitu. Sama Rasulullah, wala tiarota, gak ada anggapan sial kayak gitu, gak bener. Ada lagi katanya kalau perempuan nyapunya gak bersih, besok suaminya songotan. Itu namanya apa? Tiaroh. Apa jenenge apa? Tiarah. Kalau laki-laki kamu nyapunya enggak bersih, besok istri kamu walaupun hafal Quran songoten. Lah lucu. Namanya apa? Tiarah. Perempuan jangan duduk-duduk di depan pintu. Kalau duduk-duduk di depan pintu enggak cepet kawin. Itu namanya apa? Tiarah. Anggapan sial. Rasulullah mengatakan wala tiarah. Gak ada tiarah. Wala hamata, dan gak ada anggapan sial dari burung hamah. Kalau sekarang di sini apa ya namanya, burung apa ya? Kalau ada orang mati katanya bunyi krek apa? Burung apa namanya? Hah? Oh, burung cucak rawa ya apa sih arek-arek? Hah? Kan ada tuh. Kalau di Jawa, kecilnya saya, ini bangun kan itu. Kalau di Jawa ada burung, kok ada orang mati, itu bunyi krek. Terus kecil saya itu ada yang ngomong, malam-malam jam 3, kwek. Teman saya ngomong, oh ada yang mati. Loh kok tahu kamu? Tuh ada burung. Itu kalau burung yang atas, tapi kalau burung yang bawah kok, loh kok Odi? Wah ini beda. Wala mata, ya, gak ono hamah. Hamah itu gak bener itu kalau kamu pakai standar burung pas ada yang mati gak bener. Itu ditegaskan Rasulullah. Wala sofaro yang terakhir, dan gak ada kesialan di bulan Sofar, karena orang-orang zaman dulu katanya Sofar itu identik dengan kesialan, termasuk Rebo Wekasan berarti gak ada masalah. Gak ada hal yang ditakutkan. Rebo gak ada masalah. Los. Gak usah ada amalia-amalia. Itu menurut ulama ahli zahir. Bahkan Rasulullah mengatakan. Tapi kalau kamu tanya sebelum hadis yang lain. Kamu kalau tanya. Saya tanya. Orang batuk itu nular gak? Orang pilek nular gak? Nular. Loh kok katanya kamu nular? Gak nular iki rek. La yurat, la adwa, gak ono penyakit menular. Tapi kalau kamu datang ke dokter, Pak dokter, apakah batuk itu menular? Dijawab sampai dokternya, menular. Terus kamu katakan dokternya musyrik. Lagi perbedaan antara ahli medis wa ahli zahir. Ya ojo digabung-gabung no ya. Hadisnya Kanjeng Nabi malah jelas loh. Oh itu begini Gus, loh hadisnya Kanjeng Nabi jelas. La yuradu mumridun ala mudirrin. Tidak akan bisa menularkan orang yang sakit kepada orang yang musyihin, orang yang sehat. Jadi gak ada penyakit menular. Perspektif dokter ambek perspektif hadis jangan disama-samakan, jangan digabung-gabung-gabungkan. Ngono lho ya. Jadi kita ini mikirnya ojo langsung kabeh diomongne kafir, kabeh diomongne kurafat, kabeh diomongne tahayul. Memang ada dua ulama. Ulama satu mengatakan ahlu zahir, pakainya dalil jelas zahir.
Hadis ini tertera dalam Sahih Bukhari. Kalau sudah dalam Sahih Bukhari pakai ahli zahir, berarti nggak akan terjadi apa-apa di bulan Safar. Saya kalau bulan Safar Rebu terakhir, ya kadang-kadang melakukan amaliyah, ikut ulama ahli batin, kadang-kadang ya nggak melakukan, ikut ulama ahli zahir. Kita pakai dua-duanya. Wong semuanya juga ulama Gusti Allah. Kalau ulama ahlul kasyaf, nah sekarang bicara ulama al-zahir sudah selesai. Al-zahir kita selesaikan. Pokoknya ulama al-zahir pakai hadis la adwa wala tiarata wala hamata wala safar. Enggak akan terjadi apa-apa di bulan Safar. Selesai. Ulama ahli kasyaf ngomong, dia dikasyaf oleh Allah. Ini masnya ini yang ngantuk ini. Kelihatan bibirnya kebuka itu. Ya. Ulama ahli kasyaf dawuh, dibuka dia oleh Allah, dikasyaf dia oleh Allah, diperlihatkan dia oleh Allah yang tidak bisa dilihat oleh ulama ahli zahir. Kamu yang nggak belajar kedokteran nggak mungkin tahu kalau flu itu menular. Kamu yang nggak belajar ilmu kedokteran nggak kira tahu yang namanya penyakit Ustadz Faisal apa penyakit apa jenenge? TBC, tekanan batin cinta. TBC, penyakit TBC keluar darah, itu penyakitnya menular. Gak ngerti, sing ngerti ahlul khubrah. Mereka yang menekuni di bidangnya. Mereka yang menekuni di bidang ahlil batin ngerti dikasyaf sama Allah kalau di Rebu terakhir di bulan Safar diturunkan 320.000 bala. Yang menganjurkan amaliyahnya, makanya dianjurkan oleh ulama ahli batin suruh sholat 4 rakaat. Saya dengar guru saya dalam satu bukunya beliau pernah ngasih ijazah, salah satunya ulama ahli batin itu dipelopori ulama-ulama hebat. Contoh guru saya Mbah Yai Idris Marzuki, cucunya Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Dulu pernah ngaji ke beliau saya kitab Ihya. Ya. Mbah Yai Idris Marzuki bin Mbah Yai Marzuki, menantunya Mbah Yai Marzuki, menantunya Kiai Abdul Karim Lirboyo juga mengakui, beliau mungkin termasuk ulama ahli kasyaf, mengakui kalau Safar Rebu terakhir ada yang namanya bala sehingga dianjurkan sholat 4 rakaat. Salah satunya dengar langsung dari videonya almarhum almaghfurlah Mbah Yai Maimun Zubair yang semua mengakui kewaliannya. Kewalian beliau meninggal di Mekah, dikuburkan di Ma'la, walanal Ma'la wa khaifu mina. Beliau juga mengatakan, menganjurkan sholat tolak bala. Berarti memang ada bala di terakhir Rebu terakhir di bulan Safar. Terus bagaimana ini? Bagaimana ini? Untuk tolak bala akan diturunkan nanti Rebu terakhir. Rebu terakhirnya kapan? Rebu akan datang. Tanggal berapa? 13 September. Sekarang masih belum, masih aman. Ya, Rebu terakhir nanti ini. Besok seminggu lagi Rebu terakhir. Dianjurkan sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat itu, rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Inna A'tayna Gal Kausar 14 kali. Jadi kalau kamu besok melakukan ini, ya, lakukan ini dengan umat boleh. Saya ketemu dengan Kiai Sepuh di Probolinggo, saya tanya, Kiai jenengan melakukan amalia ini? Iya, saya melakukan, kata Kiai Sepuh. Umurnya sekarang 83 tahun, beliau menjawab, enggih saya melakukan karena guru saya juga melakukan. Beliau pernah mondok di Mekah 10 tahun. Melakukan. Yo. Terus rakaat kedua baca Fatihah, surat Ikhlas 5 kali. Kulhunya berapa kali? 5 kali. Kalau besok kamu pulang punya jamaah boleh dilakukan.
Rakaat ketiga Fatihah 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Rakaat keempat Fatihah 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian dia ngangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah saya, anak saya, istri saya, keluarga saya, semua dari musibah yang akan diturunkan Engkau di hari ini dan yang akan datang. Maka barang siapa melakukan sholat 4 rakaat dengan cara ini, Allah akan menghindarkan dia dari segala macam mara bahaya yang diturunkan. Jumlahnya berapa tadi? 320.000 bala. Kalau kamu ikut ulama ahli batin, silahkan. Ulama-ulama sepuh juga banyak yang ikut ulama ahli kasyaf. Tapi kalau sudah kamu ikut ulama ahli kasyaf, syaratnya apa? Fa'init taba'tani fala tas'alni an syai'in. Kalau kamu ikut pada ulama-ulama sepuh, sampaikan, gak usah tanya apa-apa. Makanya kalau dikasih ijazah sama kiai, kasih ijazah sama ulama, ojo takon rek. Anu Jong, ini baca ya Jong, biar kamu cepet dapat jodoh. Gak usah tanya lagi, mohon maaf kiai dibaca berapa kali. Malah ruwet ke kamu. Oh baca 1000 kali. Loh andai kan kamu gak tanya kan 1 kali cukup. Mohon maaf kiai, 1000 kali takut saya salah. Gimana bacanya siang apa malam? Wah tambah berat lagi, baca jam 3 malam. Wow tambah ruwet. Kalau sudah dapat amalan dari saya, kalau dapat dari amalan dari guru saya, ini le, baca le, nggih, qabil tuh selesai saya bawa pulang. Kecuali guru saya dawuh bacanya ini sekian selesai. Ada kawan saya disuruh puasa mutih, yo mandi temen rek. Puasa mutih itu kan maksudnya puasa hanya makan nasi. Ono temen saya mandi duana, doanya mau mandi, dulu dia di puasa nggak tanya-tanya. Kamu puasa mutih, inget ya, gak boleh makan yang gak putih. Akhirnya dia segala yang macam yang putih dimakan, tahu putih dimakan. Ya padahal tahu itu kan gak boleh, ya, tahu putih dimakan. Ya, pokoknya dia semuanya dimakan. Yang warnanya putih, es krim warna putih dimakan. Loh kamu katanya mutih, ya kan yang penting warnanya putih. Lah makanya kok arek kok gak takon-takon lakoni, aman. Pokoknya ijazah dari ulama ahli kasyaf gak usah takon-takon, aman. Baca cong, baca. Gak usah kamu tanya lagi berapa kali. Waduh, jam berapa? Wes tambah abot. Los, dol, lakukan. Mana cara nenek oleh ijazah? Saya juga kayak gitu. Kalau ada ijazah dari guru saya, lakukan. Siap kiai. Nanti kalau ditegur sama kiainya, lo kamu kok lakukan ini? Lo jenengan gak ngasih penjelasan kiai. Oh bagus, mandi. Oh selesai. Ya, kalau kamu tanya-tanya, tambah ruwet. Los, itu carane. Carane ulama ahli kasyaf. Apa? Fa'init taba'adani fala tas'alni an syai'in hatta uhaddisa laka minhu dzikra, sampai aku ngasih penjelasan. Sudah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya 2. Gimana tentang apa tadi? Rebo, wakasan, maka boleh kamu ikut ulama ahli zahir, boleh ikut ulama ahli kasyaf. Kalau ulama ahli kasyaf berarti sudah benar, ulama ahli zahir juga benar, gak ada yang salah. Bagaimana kita menyikapi? Ya kita mensikapi bagaimana dua-duanya pakai ilmu. Satunya ilmul batin, wa 'allamnahu min ladunna ilma, pakai ilmu ladunna ilma. Al-Quran menyatakan seperti itu. Ulama ahli zahir, ya mereka pakai dalil-dalil yang sah, yang soreh. Dua-duanya benar, kita ikuti mana yang menyebabkan hati kita ini mantap. Kadang-kadang ikut ulama zahir ya ikut, ulama ahli batin ya ikut. Al-Fatihah.